Selamat datang kembali ke channel Jaggerhead Movie. Sahabat belam yang baik dan budiman, kali ini kita akan membahas alur dari film legendaris karya sutradara John McTiernan yang berjudul The Predator. Predator ini adalah salah satu franchise sukses di Hollywood dengan mengusung cerita tentang alien pemburu yang bertarung dengan orang-orang yang dinilai dia layak untuk dijadikan trofi. Trofi yang dimaksud adalah tengkorak mereka. Tanpa berlama-lama lagi, silakan rapikan kerah baju kalian, ambil cemilan, duduk nyaman. Kita langsung ke intronya dulu. Scene awal memperlihatkan sebuah pesawat ruang angkasa yang mendekati orbit bumi dan kemudian melepaskan sebuah pod atau kapsul yang masuk ke dalam atmosfer bumi. Sementara di tempat lain di Amerika Selatan, beberapa helikopter terbang dan kemudian mendarat di sebuah landasan di tepi pantai. Kemudian dari helikopter keluar pria-pria maco bertampang gahar dan dipimpin seorang kapten bernama Dutch yang diperankan oleh Arnold Schwarzenegger. Di dalam markas itu, Kapten Dutch bertemu Mayor Jenderal Philip yang memberi misi khusus kepada Dutch dan anak buahnya. Misi tersebut adalah menyelamatkan rombongan menteri kabinet yang sedang disandra oleh pihak gerilyawan setempat. Di sana Dutch bertemu Dillon, seorang kawan lamanya yang kini bekerja untuk CIA, Central Intelligence Agency. Dan akhirnya tim pun berangkat menuju tempat para gerilyawan berada. Sesampainya di titik lokasi yang dekat dengan sumber sinyal terakhir helikopter yang jatuh, mereka pun diturunkan. Segera mereka berpencar untuk mengamati keadaan sekitar sampai tiba saatnya Billy, salah satu anggota tim, menemukan mayat-mayat yang tewas mengenaskan. Diketahui mayat itu adalah Jim Hopper, anggota pasukan khusus baret hijau yang Dutch kenal. Tim khusus itu mengira semua ini adalah ulah dari para gerilyawan dan mereka pun kemudian menuju base camp persembunyian para gerilyawan. Mereka menyusul perlahan dan sampai akhirnya baku tembak tidak bisa dihindarkan. Mereka pun mengobrak-abrik markas para gerilyawan itu dan berhasil membunuh kesemua gerilyawan tadi yang menyandra para sandera menteri kabinet. Okolah, wale-wale. Hingga akhirnya Dutch pun menemukan sebuah berkas milik CIA dan diketahui misi tersebut adalah untuk menyelamatkan orang-orang CIA. Di sini kemudian Dutch kecewa karena merasa sudah ditipu oleh Dillon. Bukan Dillon menyanyi. Mereka pun juga akhirnya membawa seorang tawanan wanita. Sebenarnya Dutch menolak untuk membawa tawanan wanita tersebut, namun Dillon bersikeras untuk membawanya dan akhirnya wanita gerilyawan itu dipasrahkan oleh Kapten Dutch kepada Dillon. Dipasrahkan. Saat tim meminta sebuah penjemputan helikopter yang berada di markas pun menolak melakukan hal itu karena dinilai daerah itu masih berbahaya. Dan akhirnya mereka pun diberi titik penjemputan lain dan terpaksa mereka harus berjalan kaki melewati lembah-lembah, melewati gunung-gunung, dan melewati hutan-hutan yang menjadi suram. Saya semakin mengantuk. Billy yang memimpin rombongan di depan menjadi ketakutan. Dia merasakan sebuah keanehan yang mengintai mereka. Saat lengah, wanita tawanan tadi melarikan diri dan dikejar oleh Hawkins, salah satu anggota grup pasukan khusus itu. Tetapi saat Hawkins berhasil menangkap wanita itu, kemudian dia diserang oleh sesosok makhluk misterius yang seketika menewaskannya. Tim yang akhirnya menemukan wanita tersebut dibuat kaget karena terdapat banyak darah di wajah gadis itu dan disadari ternyata itu adalah darah dari Hawkins. Mereka mengira kalau
Hawkins diserang oleh kelompok gerilyawan yang mengejar mereka. Saat mencari mayat Hawkins, salah satu anggota Dutch yang bernama Blaine pun tewas dengan mengenaskan. Dia ditembak oleh senjata plasma milik makhluk yang tidak terlihat. Mike yang melihat makhluk itu pun menembaki membabi buta ke seluruh area hutan. Dan kemudian dengan lata disusul teman-temannya yang juga ikut menembaki seluruh hutan. Saat Mike menceritakan apa yang dia lihat, yang lain masih meragukan ceritanya. Saat malam hari, mereka pun membuat jebakan dari ranjau dan granat-granat untuk berjaga-jaga bila gerilyawan yang mengejar mereka melakukan kesalahan. Mike kemudian mendapat tugas jaga pertama. Dia diserang oleh seekor babi hutan besar, dan kemudian mereka sadar kalau mayat dari Blaine ternyata sudah menghilang. Pagi harinya, mereka pun melakukan perjalanan kembali untuk menuju titik lokasi penjemputan helikopter. Di tengah perjalanan, Dutch akhirnya menyadari makhluk itu memanfaatkan pepohonan untuk menyerang mereka. Kemudian mereka pun membuat jebakan dari pohon-pohon dan akar-akaran. Umbi-umbian. Ngawur. Ya, pokoknya dari pohon-pohonan dan akar-akaran. Saat menunggu penyergapan, kemudian Dutch menjadikan dirinya sebagai umpan, dan kemudian sosok yang tidak terlihat itu masuk ke dalam perangkap mereka dan kemudian menembaki ke segala arah. Salah satu tembakan mengenai jebakan yang mereka buat hingga Poncho pun akhirnya malah terhantam jebakan itu sendiri. Kemudian Dillon melihat makhluk tersebut dan dia baru yakin dengan cerita dari Mac. Mac yang sudah sedikit stres mulai mengejar makhluk itu, sementara Dutch dan Billy serta wanita gerilyawan tadi mencoba membantu Poncho yang sudah terluka untuk segera menuju titik penjemputan helikopter. Dutch pun memerintahkan Dillon untuk segera ke helikopter, tetapi Dillon bersikeras untuk menyusul Mac, pergi menemani Mac mengejar makhluk tersebut. Saat melakukan pengejaran, Dillon akhirnya bertemu Mac dan berusaha menyergap makhluk tak terlihat tadi. Ternyata mereka kemudian malah disergap sendiri hingga akhirnya keduanya Billy yang mendengar teriakan Dillon akhirnya juga memutuskan untuk menghadang makhluk itu di sebuah pohon tumbang raksasa. Kemudian Bill pun menemukan nasib yang sama dengan rekan-rekannya yang sudah tewas. Yang masih ditandu oleh Dutch dan dibantu oleh gerilyawan wanita tadi kemudian ditembak oleh makhluk itu tepat di kepalanya. Wanita gerilyawan tadi juga ingin membantu Dutch dengan mengambil senjata, namun Dutch melarangnya dengan cara menendang senjata itu. Ternyata Dutch sadar makhluk itu hanya mengejar mereka yang memegang senjata. Kemudian Dutch menembaki makhluk tersebut, namun naas, senjata yang dibawanya terkena tembakan plasma dari makhluk tersebut hingga Dutch terluka dan kemudian melarikan diri. Di saat Dutch lari, dengan apesnya dia malah terperosok ke dalam sebuah air terjun. Dutch yang sudah merasa aman akhirnya dikejutkan oleh makhluk yang masih mengejarnya. Di situ Dutch kemudian menggunakan lumpur untuk berkamuflase dan tidak disangka makhluk itu pun ternyata tidak bisa melihat Dutch. Kemudian dia sadar makhluk yang memburu mereka hanya bisa melihat suhu tubuh dari tubuh mereka. Dutch kemudian kembali membuat jebakan-jebakan yang sama seperti yang dia buat siang tadi. Kali ini keadaan menjadi imbang, makhluk itu juga tidak bisa melihat Dutch. Di dalam pertarungan 1 lawan 1 yang panjang, akhirnya
Dutch dan makhluk tersebut yang disebut dengan predator saling berhadapan-hadapan dalam baku hantam dengan tangan kosong. Dutch dibuat kewalahan hingga akhirnya Dutch berhasil memancing predator ke titik jebakan yang sudah dia buat. Come on, come on. Ya, seperti itu. Predator yang sudah terluka cukup parah kemudian tertawa ho karena dia sudah merekam tawa dari Billy, dan kemudian mengaktifkan sebuah alat yang ada di pergelangan tangannya. Dutch pun sadar benda itu adalah sebuah bom, dan dia pun lari menjauh dari predator yang terluka hingga akhirnya ledakan besar dahsyat menghancurkan tempat tersebut. Tak lama berselang, polisi India, helikopter yang ditumpangi oleh Mayor Jenderal Billy dan wanita gerilyawan datang menjemput Dutch, dan film pun berakhir. Film Predator adalah salah satu film yang berhasil mengangkat nama Arnold Schwarzenegger menjadi salah satu aktor action paling booming di tahun 90-an awal hingga awal tahun 2000-an. Hikmah yang bisa dipetik dalam film ini adalah jangan mengajak mbak-mbak sendiri masuk ke dalam hutan, apalagi beramai-ramai dengan mas-mas maco bareng-bareng pula. Serius ini, musuh yang paling berbahaya adalah musuh yang tidak terlihat. Kadang dia bisa menikam kita dari belakang dan akhirnya kita bisa hancur dibuatnya. Kayak teman yang nikung gebetan kita, karena orang ketiga biasanya temannya setan. Sekian dulu alur film dari saya. Jika kamu suka dengan konten ini, terus dukung channel Jaggerhead Movie dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi. Jangan sampai kamu ketinggalan alur-alur cerita film berikutnya. Salam blam blam.